Kembali lagi di Judo Police Channel. Kali ini kita akan membahas bulking dan cutting. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita bahas dulu apa sih arti bulking itu. Bulking itu proses penambahan massa otot dan penambahan berat badan. Ya, proses bulking ini kita bagi dua. Bulking ada dia clean bulking dan ada dia dirty bulking. Yang pertama sekali kita bahas dulu dirty bulking ya. Dirty bulking itu artinya penambahan kalori yang tidak terkontrol. Ya, penambahan kalori tidak terkontrol. Dan yang kedua, kita dapat makan apa saja ya. Kita dapat makan apa saja tanpa ada batas ya, tanpa ada batas. Ya, contohnya itu makanannya pasti yang tidak sehat seperti junk food. Ingat, dirty bulking penambahan kalori yang tidak terbatas atau tidak terkontrol, dan kita pasti makannya itu dirty food ya, dirty food seperti junk food ya, makanan yang tidak sehat. Yang kedua, ada yang disebut dengan clean bulking ya. Clean bulking ini berbanding terbalik dengan dirty bulking ya. Jumlah kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu ada batasnya guys ya, ada batasnya ya. Yang namanya bulking pasti dia surplus kalori, tapi kalau kita melakukan clean bulking, itu kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita 300 hingga 500 kalori saja ya. Dan yang kedua, makanan yang kita makan itu pasti dia clean food ya, yang pasti itu clean food, yang makanan yang berkualitas dan mengandung kalori yang tinggi dan juga mengandung lemak yang baik ya. Kita tahu lemak yang baik itu bisa kita dapat dari telur, bisa kita dapat ikan ya, daging steak yang tanpa lemak, banyak guys. Oke, jadi resiko untuk dirty bulking ini, kita dapat makan banyak ya, kita memang dapat ya, kita dapat berat badan kita secara signifikan, tapi apa yang bertambah itu sebenarnya lemak ya, lemak. Jadi kalau kita melakukan dirty bulking itu kelihatan gendut ya, gendut atau gemuk ya, dan pasti basah banget ya, pasti basah banget. Berbeda dia dengan clean bulking, itu kita batasi jumlah kalorinya, dan keuntungannya ada guys ya. Memang berat badan kita tidak signifikan naiknya seperti pada saat kita melakukan dirty bulking, tapi apa guys, setiap harinya itu karena kalorinya tadi kita batasi melebihi dari kalori yang standarnya ya, tapi body fat yang kita dapat itu tetap stabil. Oke guys, jadi setelah dirty bulking dapat naik cepat namun sulit untuk melakukan cutting. Kenapa sulit dapat dalam melakukan cutting? Pasti sulit guys, pasti sulit. Kenapa? Karena lemak atau body fat yang dalam tubuh kita itu sudah berlebihan ya, sudah berlebihan. Dan kenapa sulit? Sewaktu kita melakukan dirty bulking, kita sudah kebablasan ya, kita sudah kebablasan untuk memakan junk food yang berlebihan tanpa batas, tanpa waktu ya, dengan bermalas-malasan pastinya ya, karena kita terlalu banyak makan junk food, jadi sehingga kita beraktivitasnya berkurang, tapi lemak atau body fat yang dalam tubuh kita itu bertambah, sehingga kebiasaan yang sudah kita lakukan sewaktu kita dirty bulking itu sangat sulit dirubah ya. Itu habit ya, itu namanya bad habit ya, bukan good habit ya. Dengan kita sering memakan junk food itu termasuk adalah bad habit. Tapi dengan kita melakukan clean bulking ya, kita sudah terbiasa makan sehat, kita tidak terbiasa dengan makanan junk food atau dirty food yang seperti kita bilang, itu lebih mudah ya guys. Jadi pada saat kita melakukan dirty bulking, pastinya kita itu membutuhkan waktu diet yang lebih lama ya, membutuhkan waktu diet yang lebih lama pada saat kita diet setelah kita melakukan dirty bulking. Karena apa? Body fat yang ada dalam tubuh kita terlalu tinggi ya. Kenapa lebih lama? Karena body fat dalam tubuh kita tinggi.
Dan resikonya apa guys? Ada resikonya pada saat kita melakukan diet yang terlalu lama atau dalam jangka waktu yang lama. Ya, jika kita diet dalam jangka waktu yang lama, otomatis masa otot yang ada di dalam tubuh kita itu pasti menurun dengan signifikan juga. Ya, itu sejalannya guys. Kita diet lebih lama, masa otot kita pasti tetap menurun daripada kita diet dengan clean bulking tadi. Oke guys, itulah salah satu problemanya jika kita melakukan dirty bulking dan harus melakukan diet. Ada pertanyaan guys, bulking itu perlu nggak? Dan ada beberapa orang juga bilang bulking itu nggak perlu. Ya nggak, yang penting kita badan kita sudah shape, ya sudah keren, sudah cantik, sudah six pack, ya. Tapi menurut pengalaman saya di dunia otot, pada saat saya tidak melakukan bulking, ya, masa otot saya itu sulit berkembang size-nya, ya, dan sulit bertambah masa ototnya. Tetapi pada saat kita bulking, apalagi kita clean bulking tentunya ya guys, kita tentunya kalau clean bulking, ya, pada saat kita cutting itu masa ototnya bisa bertambah dan menambah size, menambah ukuran dari otot tersebut, ya. Jadi saya sangat rekomendasikan untuk tetap melakukan bulking dan cutting. Oke, jadi untuk resistensi latihan pada saat kita bulking, ya kita tahu bulking itu tujuan utamanya itu menambah berat badan dan menambah masa otot secara bersamaan, ya. Jadi bukan hanya menambah berat badan, bukan hanya menambah masa otot, ya. Jadi resistensinya itu pada saat latihan, ya, karena kita tujuannya tadi mendapatkan masa otot, berarti kita membutuhkan tenaga, ya. Jadi bulking itu tenaga yang dibutuhkan, ya, dengan repetisi yang tidak terlalu banyak, ya, dengan intensitas latihan 45 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Oke, itu dia. Dalam bulking itu nggak main-main ya guys. Dalam bulking itu nggak main-main, ya. Justru kita di situ latihannya harus intens dan harus keras. Oke. Jadi bulking itu bukan sekedar menambah berat badan, ya. Bukan bulking itu menjadi kita malas-malasan karena kita melakukan dirty bulking, ya. Itu dia, ya. Jadi kita makan banyak, kita asupan makannya banyak, bukan berarti itu kita mendapatkan protein yang cukup, ya. Jadi di sini tetap saya ingatkan, tubuh kita itu dalam posisi bulking kita harus isi dengan protein 1,5 sampai 2 gram per kilo berat badan kita. Ya, jadi di sini ada beberapa rekomendasi dari saya, ya. Pertama tadi harus kalorinya yang bertambah, ya. Kita ibaratkan ini nasi dengan kentang, ya. Kalori nasi per 100 gramnya itu bisa sama dengan 500 gram kentang. Nah, jadi pada saat kita clean bulking, kalau saya sarankan kita makan nasi, ya. Kita makan kalori tinggi tapi dengan jumlah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sedikit, ya. Jadi pada saat kita bulking, saya lebih milih untuk memakan nasi, dan pada saat saya cutting, saya lebih memilih kentang, ya, untuk mendapatkan kalori. Oke. Jadi yang kedua protein. Saya lebih merekomendasikan untuk kalian, mari kita makan protein dari steak, dari ikan, dari telur, ya. Karena apa? Karena ikan, daging tanpa lemak, telur itu mengandung lemak yang baik, ya guys. Kita juga membutuhkan lemak, kita juga membutuhkan fat, ya. Tanpa lemak, tanpa fat kita pasti kurang semangat, ya. Nutrisi yang dalam badan kita ini pasti kurang. Oke guys. Jadi itu untuk protein. Selanjutnya kita akan bahas apa sih kesalahan-kesalahan pada saat kita bulking. Yang pertama,
sering kita dengar bulking menjadi alasan. Ini banyak nih, ya. Terkadang saya jumpa teman-teman gym, dia makannya banyak. Woi bro, gua tanya, lu kok makan banyak? Tenang aja, gua bulking. Tapi yang dimakannya apa guys? Dia makan mie, dia makan nasi goreng, ya enggak? Dia tetap makan itu dirty bulking, ya. Dia makan pizza, dia makan burger, ya. Jadi jangan pernah jadi alasan pada saat bulking untuk makan sembarangan, ya. Itu termasuk dia dirty bulking, ya. Untuk yang kedua, karena dia makan sembarangan, pastinya dia terlalu banyak memakan kalori, ya. Seperti saya bilang tadi, kalori memang harus surplus pada saat bulking. Kalori itu harus surplus, ya. Tapi surplusnya berapa? 300 hingga 500 kalori, ya. Jadi tinggal kitanya, seperti yang pernah saya bilang, kita pada saat berolahraga kita harus cerdas, ya. Begitu juga dengan bulking, kita harus cerdas, ya. Jika pada saat kita bulking kita bertambah gemuk, bertambah gendut, berarti kita harus mengurangi kalori kita. Jika kita bulking, berat badannya segitu-segitu aja atau stagnan, ya, kita harus menambah kalori kita, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bulking, apalagi untuk clean bulking, kita harus cerdas, ya. Kita harus memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Ingat saya bilang tadi, kita harus memilih makanan yang berkualitas, intensitas makanannya sedikit tapi kalorinya tinggi, ya. Kalorinya tinggi. Oke. Yang ketiga, saya sarankan pada saat bulking. Pada saat saya bulking, jangan terlalu sering kardio. Ya, jangan terlalu sering kardio. Kenapa? Karena kalau kita terlalu sering kardio, berarti kita membakar terlalu banyak kalori, ya. Kita membakar kalori yang sudah kita makan tadi, ya. Kita sudah makan nih, kita lebihkan atau kita surpluskan kalori tadi 300 hingga 500 kilo. 500 kalori maksud saya. Tapi kita setelah itu kita melakukan kardio yang panjang, itu sepertinya pasti bulkingnya itu gagal, ya. Bukan berarti kardio itu tidak baik. Kardio itu baik. Kardio itu sangat baik, ya. Apalagi untuk kesehatan jantung kita, ya. Namanya juga kardiovaskular, berarti kita kardio untuk kesehatan jantung. Tapi intensitasnya itu cukup, dia 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali 1 minggu cukup, ya. Dengan intensitasnya rendah ke menengah, ya. Tidak boleh juga kita setiap latihan kita kardio, setiap hari kita kardio, dengan intensitas yang tinggi, itu pasti bulkingnya gagal. Pasti gagal, ya. Oke, untuk sementara itu saja dari saya mengenai bulking dan cutting. Jadi saya rekomendasikan bahwasanya bulking dan cutting itu sangat diperlukan, apalagi kita ingin menambah massa otot dan menambah size dari otot kita. Demikian saya sampaikan, salam otot, salam sehat, Judo Police Channel.